Oh, Mbak Mita, Pak Asisten belum selesai acara, dilanjut. Tes, Bapak Ibu, ada yang bisa pantau? Suara saya terdengar, Boten? Terdengar jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, Dengar, Pak. oke. Untuk Pak Asisten 2 ini masih ada acara dan tidak bisa bergabung di kesempatan hari ini. Kita mulai, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Ya, Iya, semoga selalu senantiasa sehat di hari Rabu, bulan Januari 2025. Yang terhormat, Bapak Kepala Bagian PBJ Kabupaten Temanggung, yang kami hormati, Bapak, Ibu, pejabat pembuat komitmen PPK se-Kabupaten Temanggung, yang kami hormati, Bapak, Ibu, pejabat pengadaan se-Kabupaten Temanggung, yang kami hormati, Ibu Kasubag PBJ dan Pembinaan Kabupaten Temanggung, yang kami hormati narasumber dari pengelola PBJ Muda Temanggung, dan Bapak Ibu admin pendukung atau admin sirup, serta Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa via Zoom kali kedua di bulan Januari ini, Bapak Ibu, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Acara hari ini adalah sosialisasi website UKPBJ Temanggung tahun 2025. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Izinkan saya sebagai MC nanti akan memandu acara sosialisasi di siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat mengikuti Zoom meeting ini. Izin Bapak Ibu, sebelum lanjut acara selanjutnya, saya akan membacakan pantun. Minta cakepnya, Nje. cakep. Oke. Makan buah leci, dibuang bijinya. Cakep. Jangan lupa dikupas Cakep. kulitnya. Cakep. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Bagian PBJ Setdah. Yang terhormat Bapak Edi Purnomo STMT, dipersilahkan. Ya, matur suwun Ibu Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, backdrop belum dibikin, jadi buka subak itu lupa masih tanggal 3 Januari. Punya saya mungkin juga masih tanggal 3 Januari itu. Jadi mohon maaf, ini backdrop kami belum dirubah. Yang kami hormati semuanya Bapak Ibu Kasubag, para PPK, Bapak Ibu pimpinan, para KPA, Bapak Ibu Kabid, Sekdin. Saya lihatnya ada Pak Yusuf tadi, dan juga kepada seluruh yang hadir di dalam Zoom ini, beserta admin atau staf pendukung daripada pengadaan barang jasa ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam majelis Zoom ini, majelis virtual. Pada Bapak Ibu, bahwasanya mohon maaf apabila PBJ sering mengadakan rapat Zoom, rapat apa, sering mengedarkan surat, mengedarkan apa, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena proses pengadaan barang jasa itu adalah salah satu
tulang punggung daripada kita menjadi abdi negara sebagai ASN untuk pelayanan masyarakat. Karena pengadaan barang jasa itu mulai dari belanja kertas, belanja ballpoint, belanja makan minum, sampai yang besar mungkin Mas Yusuf belanja irigasi, jembatan, bendungan, atau belanja gedung yang mahal-mahal, tetapi belanja kertas, belanja makan minum, belanja lem, belanja amplop itu merupakan juga daripada proses pengadaan barang jasa. Dalam kaitan ini, perkenankan dari BPJ memperkenalkan nanti ada suatu website ya. Jadi begini, kalau kemarin Bapak Ibu semuanya, itu karena keterbatasan kami ya, kami CFBPJ itu ada, saat ini ada 10. Yang ada di kami itu KBBJ ada 10. Sedangkan harus membawai atau harus melaksanakan proses pengadaan barang jasa di 103 OPD. 103 satker. Meliputi OPD, rumah sakit, badan, kemudian puskesmas 26, kelurahan 23, dan juga kecamatan. Masing-masing dari staf kami, dari CFBPJ kami membawai paling tidak 15 sampai 18 satker untuk proses pengadaan dalam 1 tahun. Berdasarkan mengacak atau bercermin pada tahun 2024, satu CFBPJ itu harus menangani sekitar 18 OPD dan rata-rata yang dikerjakan oleh teman-teman CFBPJ itu berkisar 1.500-an paket per CF. Padahal mau paket besar atau paket kecil sama. Prosesnya sama. Kalau kita asumsikan saja CFBPJ itu melaksanakan 1 paket itu 3 jam. Maka 3 kali 1.500, 4.500 jam. Itu kalau kita standar bekerja sama Mas Yusuf, itu sama Pak Yusuf sudah diketawain, itu sudah melebihi itu. Sudah melebihi Pak Yusuf itu. Maka jangan salahkan kami apabila teman-teman daripada CFBPJ itu kadang-kala pelayanannya kurang. Tapi saya juga sudah mengacungi jempol pada teman-teman CFBPJ itu sudah luar biasa. Terutama Mbak Wiken itu. Mbak Wiken itu 1.800 paket, rekor itu. Mas Yosi juga, tuh Mas Ade nggak berapa paket-paket itu. Nah, dalam kaitan ini bahwa kalau pelaku daripada admin yang ada di OPD saat selama tahun 2000 pertama kali launching bahwa PBJ seluruh proses pengadaan barang jasa itu ada di PBJ itu tahun 2024. Dan itu prosesnya ya masih tumpang tindih, masih mencari bentuk lah. Dan itu menggunakan proses pengadaannya tidak mungkin CF kami harus datang ke Tretep, Bejen, Wonoboyo karena jauh dan harus banyak yang dikerjakan. Maka kemarin menggunakan sistem online yaitu dari OPD itu dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, ini sekarang sudah dikembangkan oleh teman-teman CFBPJ, terutama Mas Sarip dengan Kominfo, bahwa proses pengajuannya sekarang menggunakan website. Website UKBPJ, di situ nanti sudah terekod semuanya. Tidak menggunakan Google Form kembali. Kemudian juga bahwa aplikasi tersebut pada teman-teman yang masuk di UKBPJ yang mungkin konsultasi atau menyerahkan apa juga kami sudah taruh komputer di depan pintu masuk itu untuk mengisi daftar hadir. Cerita ini ngeten Mas Yusuf, itu nek ketemu penyedia jasa yang kadang-kala mempermainkan jam, saya hadir klarifikasi jam sekian, bukti ini. Nah, kalau dengan menggunakan komputer, daftar hadir itu terekam semuanya, sudah nggak bisa bohong.
oh datang jam sekian, sudah. Itu salah satu website tersebut. Selain juga untuk aplikasi daripada untuk proses pengadaan barang jasa yang melalui e-processing atau apapun dari OPD. Izin sebentar kepada Bapak Ibu, pada Bu Mita, nggih. Saya ingin menyampaikan refleksi tahun 2024. Saya akan merefleksikan ini, mohon maaf ini, selain berpikir pada 2025 juga kami mohon teman-teman dari OPD juga berpenggalih kepada 2024. Ada banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Misal contoh, Mas Yusuf Bukabit SDA itu menyampaikan belanja kertas 3 rim itu harus sampai selesai. Nah, itu mungkin ada yang belum diselesaikan. Sampai selesai itu sampai penilaian penyedia. Atau Mas Yusuf selaku PPK sudah PHO, tapi mungkin belum diselesaikan dalam sistem, belum diupload di dalam LPSE-nya. Nah, ini kami mohon yang tahun 2024 itu segera diselesaikan. Banyak sekali, terutama yang masih manual. Pencatatan non-tender kami harapkan untuk segera diselesaikan. Saya izin share kepada Bapak Ibu semuanya. Kita refleksi, ya. Refleksi bukan saya membanding-bandingkan, enggak. Saya hanya izin share dan diharapkan nanti setelah kita refleksi dari data ini tahun ini 2025 akan lebih baik. Saya izin share monitoring paket daripada izin Bapak Ibu, apakah kelihatan? Belum, Kelihatan? Pak. Belum, Pak. Oh, sudah. Sekarang sudah Kelihatan? terlihat. Sudah. Ya. Kelihatan? Ya. Ini saya mencoba, kami ada 103 OPD, tapi di sini tercatat ada 109. Ada 6 yang mungkin ini kesalahan input atau bagaimana. Di dalam saya ini berdasarkan dari AMEL, aplikasi monitoring di dalam LPSE. Ada bagian PBJ 2, 3, ada Dinas Kesehatan. Kalau bagian PBJ ini karena toko daring nyantelnya di situ. Ada Dinas Kesehatan, ada di PUPR, ada Dinas Perhubungan, mungkin Dinas Kesehatan karena keterikatan dengan Puskesmas, Dinas Perhubungan, dan Dinkominfo. Kemudian saya akan melihat kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akan melihatkan perencanaan pengadaan tahun 2024 terbesar. Pertama RSUD, itu anggaran cukup besar. RSUD perencanaan PBJ-nya 152 M, dan terakhir adalah bagian pembangunan 85 juta. Nah, ini tulis paling rendah nih. Nah, di dalam kategori ini perencanaan 152 M RSUD, DPUPR Mas Yusuf 60 M. Di dalam persiapannya ada yang sudah maksimal di atas 90 misal, dan di bawah masih ada yang kecil. Di dalam persiapan ini kita kaitannya nanti dengan pengisian, nanti ini semua data ini semua diambil berdasarkan yang nanti Bapak Ibu mau masukkan RUP. Jadi RUP PDN, kontrak, persiapan, dan lain sebagainya yang data saya tampilkan, ini data dari yang RUP sirup. Nanti akan dijelaskan nanti oleh teknik teman-teman di dalam pengisian RUP. Ini saya melihat di dalam di sini, misalnya persiapan. Di dalam persiapan tertinggi itu Dindikpora. Persiapan itu Dindikpora tertinggi nilainya. Tetapi pada saat prosentase belum tentu tertinggi. Prosentase tertinggi untuk persiapan itu dipegang oleh Dinas Perhubungan, DPUPR, Dindikpora, Dinkopdak, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kedu, Inspektorat, Dinpermades, ya, Dinbudpar, dan DPR KPLH. Itu untuk persiapan.
Nah, saya sudah mengklasifikasikan bahwa yang di atas persiapan di atas 75% ada 29 OPD, di atas 50% itu ada 42 OPD, di atas 30% ada 25 OPD, dan di bawah 30% ada 7 OPD. Nah, 7 OPD ini di bawah 30 itu adalah Puskesmas Pare, Puskesmas Bansari, Puskesmas Bejen, Bagian Hukum, Kelurahan Kertosari, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Keranggan. Ini di bagian daripada persiapan. Di proses pemilihan, untuk nilai terbesar tetap dipegang Dindikpora. Tetapi prosentasenya daripada perencanaan terbaik itu adalah di PUPR, ini Mas Yusuf, luar biasa ini. Untuk pemilihannya tertinggi 95%. Kemudian di Dikpora, Kecamatan Beringsurat, DKP 3, Dinpusip, ini proses pemilihan. Di dalam proses pemilihan ada 13 OPD yang di atas 75%. Ada 41 OPD yang di atas 50%, dan ada 33 OPD di atas 30 sampai 50%, dan ada yang di bawah 30% 10 OPD. Itu di dalam proses pemilihan yang terekod di kami. Kemudian saya sudah menyampaikan sampai kontrak. Untuk sampai kontrak itu untuk nilai terbesar dipegang oleh Dindikpora. Kemudian DPUPR, RSUD, Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Tetapi untuk presentase kontrak yang telah terekod di kami itu adalah Dindikpora, ya prosentasenya. Kemudian Kecamatan Peringsurat, kemudian DKP 3, Dinpusip, dan seterusnya. Di dalam kontrak ada 13 OPD yang di atas 75%. Ada 39% di atas 50 sampai 75%. Ada 40%, ada 40 OPD yang di atas 30 sampai 50% dan di bawah 30% ada 11 OPD. Kemudian yang telah sampai menyelesaikan di dalam RUP, di dalam LPSE yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman, di dalam serah terima, ini sampai serah terima. Sampai serah terima, yang tertinggi adalah di Dikpora, RSUD, DPUPR, ini secara nilai. DKP 3, Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Tetapi untuk prosentasenya, prosentase tertinggi adalah DKP 3. DKP 3 menerima tertinggi untuk sampai serah terima. Kemudian Dinpusip, kemudian Bakesbangpol, kemudian Kecamatan Tembara, Kecamatan Peringsurat, Dinpermades, Kecamatan Wonoboyo, Dindukcapil, dan seterusnya. Di dalam serah terima ini ada 8 OPD yang di atas 75%. Ada 31 OPD di antara 50 sampai 75%. Dan ada 40 OPD di antara 30 sampai 50% dan ada 24 OPD yang masih di bawah 30%. Misal ini contoh Kelurahan Banyurip, ini 3% di dalam serah terima. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini dikarenakan dalam proses untuk penyelesaian di dalam LPSE dan di dalam Inaprok atau apa yang di dalam sistem itu belum selesai sampai ke serah terima, maka menjadi nilai-nilai tadi menjadi rendah. Bapak Ibu bisa presani juga, izin share sebentar sekali lagi. Ini sebetulnya bisa dilihat di dalam LPSE panjenengan semuanya. Ya, ini kelihatan ya. Ya Bapak Ibu, bisa panjenengan, ini saya tadi juga merekod barusan saja dan itu juga tidak melalui login atau apapun. Bapak Ibu bisa melihat langsung di dalam LPSE Kabupaten Temanggung, kemudian klik yang katanya namanya Amel. Ini Amel ada nggak ini Amel? Ini Amel. Ini contoh. Ini tahunnya 2025. Nah ini 2025 kita tinggal klik rubah 2024.
Ini satu Kabupaten Temanggung. Ini perencanaan persiapan pemilihan kontrak dan serah terima ini. Yang tadi saya rekodnya dari sini. Ini misal contoh panjenengan mau masuk satker apa misal. Misalkan tadi Mas Yusuf ya DPUPR ruang. Ini klik aja. Ini sudah kelihatan nih. Perencanaan 61M, persiapan 58M, pemilihan 57, kontrak 52, serah terima 18. Mungkin kenapa serah terima sedikit? Karena belum semuanya diupload di BAST-nya. Di sini juga bisa Bapak Ibu lihat PDN-nya berapa. Ini bisa dilihat. PDN UMK bisa dilihat semua di dalam aplikasi tersebut. Tinggal melihat dan tanpa login. Lah, apa data ini? Data ini diambil dari mana? Diambil dari yang Bapak Ibu nanti perintahkan oleh teman-teman Bumita CS untuk mengisi sirup. Jadi kami mohon Bapak Ibu, Mas Mbak, terutama teman-teman GF dan dari LPSE Bumita, tolong tagging dan juga pengisian harus tertib dan kita harus sudah mulai berbenah diri bahwa kita harus tertib di dalam aplikasi mengisi data tersebut. Karena data inilah yang akan kita sebagai pedoman untuk perencanaan ke depan. Jadi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman bagaimana kemudian DES mulai kapan nanti Mbak Mita. Dan kami harapkan mulai hari ini adalah sebagai kick off. Sebagai kick off daripada pengisian sirup. Syukur-syukur sudah pada selesai semua. Sirup harus selesai pada ditutup dan dikunci pada tanggal 31 Januari. Dan besok DES yang akan dilaksanakan Ibu Mita itu DES-nya adalah DES yang telah diisi, bukan DES pengisian. Tapi Bapak Ibu dari OPD telah mengisi semua sirup berdasarkan rencana kebutuhan yang telah dibikin oleh Bapak Ibu semuanya, berdasarkan daripada arahan daripada pimpinan, konsultasi pada pimpinan, bahwa pengisian sirup tersebut mulai dilakukan, kemudian nanti dides secara maraton oleh Bu Mita. Dan saya harapkan ya Bu Mita ditekankan betul pada teman-teman admin sirup bahwa pas des itu sudah selesai. Jadi kita tinggal mengevaluasi yang salah sama enggak atau yang kurang tepat atau bagaimana. Dan juga tolong Bu Mita bahwa ini sesuai arahan dari Bapak PJ Sekda untuk khusus PDN sekaligus mohon diperhatikan sehingga nanti kami akan menyidangkan itu sekali aja. Dah mana yang non PDN yang di tag non PDN ya akan kami panggili semua. Makatan Bu Mita yang bisa kami sampaikan pada teman-teman Bapak Ibu, jadi selamat untuk bersosialisasi tentang website dan pengisian sirup. Monggo untuk acara ini kami nyatakan dibuka dan selamat untuk berdiskusi. Demikian Bu Mita yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada Pak Hamim. Terima kasih Bapak Edi atas sambutan yang telah disampaikan, dan dengan sambutan tadi telah resmi dibuka sosialisasi di siang hari ini. Izin sebelum saya lanjutkan acara kepada peserta Zoom untuk mengaktifkan layar videonya. Kita akan mengambil foto secara bersama-sama. Oke, sudah dibuka semuanya. Ibu Solikah? Sudah siap? Oke. Pasang senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Pak Wido langsung jempol. Sudah aman ya Pak, pakai jempol sekarang. Kemudian layar selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Apakah sudah semuanya?
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah waktu untuk bersama kita simak materi terkait sosialisasi website unit kerja pengadaan barang jasa Kabupaten Temanggung. Mengingat pentingnya acara pada hari ini, diharapkan kepada Bapak Ibu lebih aktif mengikuti serta nanti akan ada sesi diskusi dan disediakan waktu juga untuk tanya jawab setelah narasumber kita memberikan paparan lewat Zoom meeting. Bapak Ibu, di sini kita sudah tersambung dengan narasumber Bapak Syarif. Apakah sudah ini tersambung suaranya? Tes sudah. Oke. J, narasumber sosialisasi siang hari ini adalah Bapak Syarif Hidayatullah Eskom MM. Beliau selaku fungsional pengelola PBJ Muda Kabupaten Temanggung. Oke, pada Bapak Syarif dipersilahkan. Apakah sudah jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Seda Kabupaten Temanggung, Ibu Mita selaku Kasubag dan juga Ibu Yeni selaku Kasubag di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Temanggung, Bapak Ibu PPK beserta staf pendukung dan staf admin yang hadir pada kegiatan Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta segala sesuatu yang kita butuhkan pada sampai hari ini. Ya, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, materi pada siang hari ini sebenarnya tidak terlalu berat, ya kan? Jadi eh, bermula atau latar belakangnya adalah pejabat pengadaan sudah berada atau ada dari KPPJ Kabupaten Temanggung, begitu. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, terkait dengan proses pengadaan barang jasa, memang untuk pengadaan barang jasa yang menggunakan e-purchasing yang sampai dengan 200 juta, kemudian apa namanya pengadaan langsung dan yang menggunakan pejabat pengadaan, memang dasar kami selaku pejabat pengadaan itu untuk melakukan klik itu adalah perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Itu awalnya seperti itu. Nah, perintah itu tentunya kami perlu dokumentasikan. Sehingga eh, kalau dulu itu kita menggunakan surat begitu. Ada surat perintah dari PPK, kemudian kami melakukan proses pemilihan pengadaan. Nah, kalau sedikit-sedikit surat dan lain sebagainya, tentunya akan kesulitan dan juga tidak efektif. Begitu Bapak Ibu. Ya, bentar. Ini kok gambar saya ada burungnya ya. Bentar. Nggak bisa hilang burungnya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi Bapak Ibu dokumen itulah yang penting bagi pejabat pengadaan nanti manakala mungkin kami diaudit atau mungkin ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Buktinya mana sih Pak Syarif kenapa klik pengadaan sabun misalnya ya kan? Oh ini Pak, memang ada perintah dari PPK. Buktinya apa? Ini ada perintahnya begitu. Jadi mungkin kalau WA saja cukup bisa lah, tapi kan tidak terdokumentasi dengan rapi begitu. Sehingga tahun 2024 kemarin memang kami membuat formulasi biar tidak terlalu susah, tidak bolak-balik ke PPJ mengantarkan surat, kami menggunakan Google Form. Ngoten. Nah, Google Form kemarin ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya tentunya saat PPK mengirimkan permohonan tidak punya rekapan secara real begitu. Jadi
klik, kirim, tidak punya rekapan. Dan proses sudah sampai mana juga tidak bisa diketahui oleh Bapak Ibu PPK. Dan sehingga di tahun 2025 ini kami PBBJ bekerja sama dengan Kominfo itu membuat formulasi untuk mengadakan aplikasi yang namanya aplikasi UKPBJ. Ngoten. Nah, izin share Bapak Ibu, tidak susah ini, tidak susah. Oke. Jadi, ya, sudah kelihatan ya? Ye. Ini Bapak Ibu, jadi alamatnya di ukpbj.temanggungkap.go.id. Menika. Jadi kami mulai tahun 2025 ini merintis untuk permohonan yang lewat pejabat pengadaan, bukan tender nggih, tidak yang pokja. Maksudnya kalau pokja tetap seperti biasanya, bersurat, kemudian kami melakukan proses apa namanya tender. Tapi ini khusus untuk yang kemarin menggunakan Google Form, kita alihkan menggunakan aplikasi UKPBJ Temanggung. Seperti ini. Oke. Sudah nggih Bapak Ibu, bisa diakses nggak ini? Saged nggih? Nggih. ukpbj.temanggungkap.go.id. Kalau kami buka seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Ya. Saya share. Nah, nah ini dia Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. Jadi fungsi dari website UKPBJ ini selain sebagai aplikasi permohonan, ini sebagai pendamping dari lpse.temanggungkap.go.id. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi, kemudian pengumuman dan lain sebagainya, kita selain lewat lpse.temanggungkap.go.id juga kita akan sampaikan lewat ukpbj.temanggungkap.go.id. Ngoten Bapak Ibu. Jadi mulai ada profil, informasi dan ini kok ada suaranya. Nggih, dan lain sebagainya. Ngoten. Nggih. Nggih. Selanjutnya bagaimana caranya kalau misalnya PPK ingin eh, mengirimkan permohonan pengadaan kepada pejabat pengadaan? Nanti Bapak Ibu tinggal login saja, klik login. Ini kok. Ya, login. Kemudian nanti untuk aksesnya itu menggunakan akun Simpek. Ya, akun Simpek masing-masing. Ini kok Bapak Ibu. Akun Simpek masing-masing. Misalnya saya login nih. Ya, sebagai PPK. Nah, saya etok-etok men dados PPK. Begitu. Selanjutnya nanti di sini langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah di master menika. Di master ada submenu NPWP, staf pendukung, alamat pengiriman, daftar penyedia, kemudian perbaiki akun. Nah, NPWP perangkat daerah ini silakan untuk diperbaiki dulu Bapak Ibu. Silakan diedit. Semua PPK bisa mengedit seluruh apa namanya perangkat daerah. Ini yang hijau, kemudian silahkan NPWP-nya diedit sesuai NPWP panjenengan. Dan selanjutnya staf pendukung juga bisa ditambah, diedit dan sebagainya. Diisi dulu. Tuh. Daun sewu ini Bapak Ibu sekalian, eh untuk sebentar. Untuk PPK karena ini harus aktivasi dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu PPK silahkan untuk mengisi permohonan aktivasi akun simpeknya agar menjadi PPK di ini Bapak Ibu. Sebentar. Tak kirimkan yang ini.
Nah, yang menika pendataan PPK menika. Jadi bagi Bapak Ibu PPK yang belum bisa login, belum bisa login, silahkan untuk mengisi di alamat bit.ly /ppktmg 2025 atau bisa menghubungi pejabat pengadaannya masing-masing yang ditugaskan. Ngoten. Untuk absensi kegiatan di sini hari ini, nah nanti PPK-nya di sini, ya. Atau mungkin WA ke pejabat pengadaannya masing-masing agar di apa namanya saja Bapak Ibu, namanya saja cukup, ya, namanya saja cukup. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu apabila sudah bisa mengakses sebagai PPK, ngaten, silahkan NPWP dinasnya diperbaiki, staf pendukungnya juga ditambah. Kemudian alamat pengiriman barang maksudnya ini kok. Jadi kalau panjenengan mundut barang itu nanti akan dikirim kemana silahkan diisi ditambah di sini. Ngaten, ya. Nomor HP WA penerimanya nanti siapa barang tersebut belum tentu PPK. Jadi nomor HP penerima barang maksudnya ya, belum tentu PPK. Bisa jadi pengelola barang atau siapapun itu. Kemudian untuk daftar penyedia rekanan menika ini hanya sebagai referensi Bapak Ibu. Jadi kami tampilkan daftar yang ada di database-nya LPSE Temanggung. Ya, banyak sekali. Ini hanya sebagai referensi saja. Oke. Jadi panjenengan bisa meresani daftar penyedia yang sudah ada di sini. Kemudian ada juga perbaiki akun ya. Perbaiki akun ini bisa juga nomor WA aktif. Nomor WA ini penting Bapak Ibu. Ya, silahkan diisi karena apa? Manakala nanti penjenengan ngisi permohonan kirim ke pejabat pengadaan nanti akan ada notifikasi ke nomor WA panjenengan. Ke nomor WA PPK. Jadi PPK bisa preso, oh kok ada permohonan kan tidak merasa ngisi kok ada permohonan ini aneh kan gitu. Dan nah, itu Bapak Ibu, nanti untuk password mungkin bisa diedit ya. Password di sini. Di mana ya? Nanti mungkin saya akan minta teman-teman Kominfo untuk menambahkan bisa diedit password di sini. Di perbaikan akun. Nah, ini Bapak Ibu yang penting itu di menu pengadaan. Di daftar permohonan, kemudian silakan panjenengan bisa klik yang tombol hijau menika buat permohonan, kemudian silahkan panjenengan isi sesuai dengan yang ada di sini. Kok kadih Pak? Ini memang kebutuhan saat nanti kami melakukan proses pemilihan itu kurang lebihnya ini Bapak Ibu yang nanti harus kami inputkan. Ngoten. Sementara ini pejabat pengadaan itu ada 10 orang. Nanti ini sudah pilihan. Silahkan ngisi. Pak saya pengennya tidak yang ada 10, berarti nggak bisa di sini kan. Dan nah, selanjutnya nanti ada tanda merah, bintang merah ini artinya harus diisi Bapak Ibu, harus diisi. Nomor kode RUP, kemudian nama kegiatan, pagu RUP. Nah, ini Bapak Ibu evaluasi tahun 2024 itu begini. Kadang kode RUP itu panjenengan sudah ngisi tapi setelah saya cek di sirup tidak ada. Aneh toh. Nah, terus di mana itu kan ambilnya kode itu di mana gitu kan? Diparingi sinten Pak niki yang ngapunten pokoknya kula ngisi lah. Ini malah dados repot kan itu. Sehingga kami bantu itu di sini ada lihat sirup Temanggung. Klik saja. Nah, di sini nanti akan muncul seluruh apa namanya RUP yang terumumkan. Dan nih Bapak Ibu nih. Cari saja. Silahkan diisi kode RUP, nama kegiatan sesuai RUP, dan lain sebagainya. Ke depan mungkin nanti akan kami bantu juga kode RUP itu modelnya kayak apa ya? Ngisi di sini, terus nanti ini akan terisi otomatis ke depan. Ini masih dalam proses pengembangan. Jadi tidak terlalu banyak isian. Untuk mengurangi resiko kesalahan input juga sih. Ngoten.
Itu Bapak Ibu. Nggih. Saya akan coba saja ya. Saya coba ngisi saya misalnya etok-etok menawon dari mana ya? Dari inilah DPM ya. Kemudian RUP-nya kemudian namanya coba ke dan kemudian pagu RUP 12 juta. Sumber anggarannya purchasing ya. Metodenya hanya ada dua Bapak Ibu, hanya e-purchasing dan atau pengadaan langsung saja. Nanti monggo mau milih yang mana. Kemudian pekerjaannya pengadaan makan, minum, rapat, tamu. Nah, misalnya seperti itu. Jangka waktunya 5 hari kalender. Tamu ini kok suwi toh kerasan gitu kan. Kemudian misalnya ini ada tanggal mulai pekerjaan, tanggal 13, tanggal selesainya kapan? Karena 5 hari ya berarti 1, 2, 3, 4, 5 tanggal 17. Misal ini. Dan ini bisa kita pilih. Kemudian untuk spek teknis Bapak Ibu, silahkan kanjenengan bisa membuat sesuai contoh. Di sini sudah kami buat link contoh juga. Nah, ini yang sering keliru Bapak Ibu. Mohon maaf, evaluasi tahun 24 juga. Bahwa ada perbedaan spek teknis dan KAK. Ini bukan sebuah pilihan, tapi tergantung itu adalah pengadaan barang atau jasa. Kapan kita menggunakan kerangka acuan kerja? Itu manakala hanya untuk pengadaan jasa konsultan saja. Konsultan saja itu menggunakan KAK. Selain itu semuanya menggunakan spesifikasi teknis judulnya. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai keliru ini. Pengadaan makan minum kok pakai KAK, ya kan? Cara kaidah aturan di PBJ tidak pas. Dan kemudian sebagai contoh saja, nggih, contoh ini. Apa itu ya? User get sirup. Jangan kontrak payung. Tak, nih, kita isi, kita coba. Nah, ini Bapak Ibu ada RAB atau HPS. Itu sesuatu yang berbeda juga. HPS itu dipakai manakala pengadaannya menggunakan metode pengadaan langsung dan nilai pagunya atau nilai paketnya di atas 10 juta. Itu baru menggunakan HPS. Bagaimana kalau paket itu menggunakan apa namanya metodenya tidak PL dan nilainya tidak di atas 10 juta. Berarti menggunakan RAB. RAB itu nilainya yaitu dari DPA. Ngoten. Misalnya e-purchasing, kemudian pengadaan yang sampai dengan 10 juta cukup menggunakan RAB. Dan nih, kita contoh ini. Nah, dokumen izin import atau kajian PPK manakala barang panjenengan itu masih ada yang import. Jadi kalau tidak ada yang import Pak, TKDN semua atau PDN semua tidak perlu ya. Minimal PDN semua tidak perlu ini. Yang dokumen izin import ini. Dan tak isi mawon, wong niki namung contoh. Oke. Penyedia rekomendasi itu kalau ada. Kalau tidak ada nggih mboten sah diisi. Ya, ini. Teko di strip nopo dikosongi nggih mboten napa-napa. Ya, penyedia rekomendasi ini. Pak nek diisi nggih mboten napa-napa ya. Tentunya nanti teman-teman pejabat pengadaan juga akan melihat siapa sih rekomendasinya. Oh, si X gitu kan. Oh, si X ini anu Pak biasanya kurang bagus anu nih apa nih kinerjanya. Bisa jadi nanti seperti itu. Atau mungkin oh bagus Pak si X ya sudah pakai si X. Ngeten. Karena memang apa namanya ya proses yang namanya proses pemilihan itu wewenang dalam pemilihan penyedia itu adalah di pejabat pengadaan. Tapi kami juga tidak akan menutup kemungkinan kalau ada rekomendasi dari PPK juga silahkan diisi di sini. Begitu. Beli kasur gitu kan kami kadang juga nggak tahu ya kan di mana PPK lebih preso Pak. Biasanya kasur di Mliko, oh nggih pun lah diisi saja yang penjual kasur siapa gitu. Dan nah, kalau sudah Bapak Ibu, staf pendukungnya silahkan diisi. Ini nanti kalau tadi di master
di master apa namanya staf pendukung kok belum diisi, nanti nggak ada ini pilihannya. Jadi nanti silakan diisi dulu di masternya staf pendukung alamat pengiriman, sehingga nanti ini di isian ini bisa dipilih. Ngoten. Tambah saja kalau sudah. Nah ini. Loh ini kok Syarif ke Syarif ya? Bentar tak ganti. Eh Mas Ade ya, Mas Ade ya. Tak coba ke Mas Ade. Apa ini? Oh alah. Masih bisa diedit nih. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi PPK-nya Syarif, etok-etok main tapi nggih wong kula mboten dados PPK. Kemudian pejabat pengadaannya adalah Ade Wicaksono. Ngoten. Ini nanti seperti itu. Nah, statusnya juga ada statusnya nih Bapak Ibu. Ya. Secara default permohonan baru semua. Manakala status itu masih apa namanya? Masih permohonan baru Bapak Ibu, nanti ini masih bisa diedit. Paket ini masih bisa diedit. Ke Syarif aja nggak apa-apa nih. Syarif aja. Nih, Syarif. Nih. Tuh. Nih. Ya. Ini nih, ya. Ini masih bisa diedit nih manakala masih permohonan baru. Ini. Ya. Saya coba login sebagai pejabat pengadaan. Nah, ini ya. Jadi nanti selain PPK punya bukti permohonan list yang panjenengan sampaikan ke pejabat pengadaan, nanti juga bisa melihat status pengadaan itu sudah sampai mana sih begitu. Di sini nih. Eh, ini saya alihkan ke yang pejabat pengadaan. Nah, ini dia menunya pejabat pengadaan. Seperti ini sudah ada permohonan dari Syarif kepada Syarif, ya itu. Nah, ini masih di saya masih permohonan baru, kami akan tindak lanjut ini. Nah, seperti ini nih dalam proses. Dalam proses. Manakala Bapak Ibu ini sudah di dalam proses, ya, sudah dalam proses, paket yang panjenengan kirimkan ke pejabat pengadaan sudah tidak bisa diedit karena itu sudah diproses. Begitu. Jadi tindak lanjut itu ada dalam proses, selesai, ditolak, dan revisi. Nah, jadi ini yang menindaklanjut adalah pejabat pengadaan. Nah, selesai berarti juga tidak bisa direvisi. Jadi ini nanti PPK juga bisa meresani statusnya sudah selesai Pak, artinya sudah selesai pemilihannya Pak, ya, bukan selesai pelaksanaan pekerjaannya. Di kami sudah selesai, kemudian PPK nanti tinggal melaksanakan atau menerbitkan kontrak. Ngoten. Kemudian tindak lanjut selanjutnya ada juga yang ditolak Pak. Ada ditolak. Nah, ditolak biasanya akan ada catatan nih, ya. Catatannya ditolak apa ya? Eh, apa ya? Kira-kira pengadaan yang ditolak oleh PP ada nggak ya? Jarang ya. Eh, Kurang lengkap dokumennya. oke. Nanti bisa direvisi Pak kalau itu. Nanti kami bisa direvisi. Yang tolak, oh misalnya pengadaan alat berbahaya, kan? Tidak boleh. Nah, gitu. Misalnya pengadaan racun, misalnya itu. Itu. Ini. Ini pengadaan alat berbahaya tidak boleh ya, jadi ditolak oleh pejabat pengadaan. Ini contoh ini ya, contoh. Itu. Ada juga tindak lanjut selanjutnya itu revisi nih. Nah, revisi ini bisa misalnya silahkan perbaiki spek teknisnya. Nah, nanti silahkan PPK bisa memperbaiki spek teknisnya. Mereka Bapak Ibu, di revisi ini nanti PPK juga masih bisa merevisi atau mengedit permohonan mereka. Selain itu juga ada surat yang sudah ini sebelahnya ada print surat ini kami sediakan eh ada surat permohonan dari PPK ke pejabat pengadaan. Manakala diperlukan bisa di-print menika. Pak, ini tanda tangan nih barcode ini. QR code nggih, QR code.
Ini bisa di-scan, kemudian ini sebagai bukti, oh benar bahwa surat ini tidak nopo nggih. Tidak ngapusi ngoten nggih. Ngoten. Itu Bapak Ibu sedikit apa namanya eh, penjelasan terkait dengan aplikasi baru yang ada di pengadaan barang jasa. Nah, ini berlaku untuk seluruh perangkat daerah dan pejabat pembuat komitmen. Silahkan nanti manakala panjenengan membutuhkan proses pengadaan barang jasa dan ditujukan kepada pejabat pengadaan, silahkan nanti login, kemudian di sini diisi sekali lagi di masternya, kemudian nanti klik di daftar permohonan. Ngoten Bapak Ibu, mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, kami persilahkan dulu mungkin nanti sambil berkembang. Atau bisa apa itu angkat tangan raise hand, silahkan. Yeah. Itu ada pertanyaan Mas Arif di Yeah. dalam kolom Oh, dites. chat. Di chat ya. Mau tanya, mau ya Pak. Ini mau iya Pak itu apa ya maksudnya? Mau gitu. Mau tanya Oh, maksudnya. iya. Mau ya Pak. Yang diinput di website hanya yang e-purchasing aja, apa yang pengadaan langsung juga input di website semua Pak, Bapak Ibu ya dari Puskesmas Banjarsari semuanya. Jadi yang e-purchasing dan pengadaan langsung silahkan manakala panjenengan proses pengadaannya memerlukan pejabat pengadaan, silahkan panjenengan ngisi di aplikasi menika. Ngoten. Itu jawabannya. Jadi seperti tahun kemarin kita kan ngisinya di Google Form, ya kan? Ngisi di Google Form, kemudian klik kirim, pejabat pengadaan nanti menerima permohonan, proses dan sebagainya. Nah, sekarang Google Form itu kita alihkan ke aplikasi Meniko agar seluruh permohonan yang PPK kirim ke pejabat pengadaan bisa didokumentasikan baik oleh pejabat pengadaan tapi juga oleh PPK. Ngoten. PPK juga punya daftarnya. Nek kemarin Google Form kan tidak. Saat sudah klik kirim panjenengan ya sudah hilang ya kan, nggak punya dokumentasi kapan ngirim, lupa Pak kan gitu. Yang bisa lihat hanya pejabat pengadaannya. Tapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Kalau sekarang panjenengan nanti juga saya izin share. Izin share. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tanggal permohonan, kemudian kapan, ya, ini semuanya terdokumentasi oleh PPK juga. Betul. Kalau kemarin panjenengan ngirim ke Google Form tidak punya notifikasi ke WhatsApp, nomor WA, sekarang ada Bapak Ibu. Nah, cekring gitu kan. Loh, ini kok saya kok tiba-tiba ada dapat notifikasi permohonan ke PP ya. Padahal saya tidak merasa ngirim kan gitu. Bisa jadi mungkin aplikasinya dipakai orang lain. Ngoten. Atau mungkin Bapak Ibu PPK nggak preso kalau misalnya staf pendukung ngirimkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Harapannya begini Bapak Ibu, staf pendukung itu selaku pendamping dari PPK dalam dalam proses PBJ, silahkan manakala ada permohonan apapun untuk komunikasi dengan PPK. Ngoten. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo kami persilahkan. Mas tanya. Monggo Mbak Nia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas tadi kan waktu pengisian di link itu untuk yang penyedia, rekomendasi penyedia itu kan nggak diisi. Kalau dulu kan diisi ya. Kalau tadi kan kata Mas Sarif boleh diisi, boleh enggak. Misalnya boleh enggak berarti apa namanya? Nanti teman-teman PP yang mencarikan penyedia untuk kami atau seperti apa? Gitu. Oh, nggih. Matur nuwun Mbak Nia. Jadi sekali lagi bahwa default dari aturan PBJ bahwa proses pemilihan namanya saja proses pemilihan ya, yang milih penyedia itu adalah pejabat pengadaan. Ini default aturannya seperti itu. Ya. Defaultnya seperti itu aturan itu. Nah, kenapa kami munculkan ada kolom
isian rekomendasi itu manakala misalnya PPK punya gambaran atau pengalaman baik terhadap seseorang, oh seorang ya, penyedia gitu ya. Kemudian itu sebagai referensi kepada PP begitu. Dan kami tidak menutup kemungkinan harus sesuai PP, enggak gitu juga kan gitu. Misalnya kok PPK Pak, biasanya saya kalau pesen celana di toko mana gitu kan, ya diisi saja di situ gitu. Ngoten. Itu Mbak Nia. Jadi sebenarnya sekali lagi bahwa pemilihan penyedia itu adalah tugasnya PP, tapi kami selaku pejabat pengadaan juga tidak akan menutup kemungkinan tanya ke PPK, Pak kira-kira nek seperti ini jenengan lenggananya mana atau mungkin punya referensi mana begitu Pak. Jadi biar memudahkan juga silahkan itu bisa diisi di aplikasi. Ngoten. Gitu. Oke, Cukup matur Mbak nuwun. Nia? Nggih, Nggih. cukup Mas. Nggih. Kalau misalnya Pak, saya nggak punya rekomendasi sama sekali manut jenengan ya memang itu aturannya seperti itu kan. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Monggo kami persilahkan. Ada di kolom chat Oh, mungkin Mas kolom. Syarif ini dari Oh, Pak Wido Subagio dari Puskesmas Ngadirejo dan Puskesmas Banjarsari. Banjar Sari. Mungkin langsung dijawab saja ya. Oke, siap. Untuk login aktivasi pakai NIP, PPK dan password simpek PPK. Terus staf pendukung apa boleh mengakses? J. Bapak Ibu, memang di sini kami memfasilitasi intinya begini. Pejabat pengadaan itu melakukan proses pengadaan itu atas perintah PPK. Gitu kan? Sehingga aplikasi ini memang kami menerima perintah langsung dari PPK. Intinya ngoten Pak Wido dari Puskesmas Ngadirjo. Nggih. Sedangkan teman-teman yang menjadi staf pendukung itu memang sifatnya membantu. Sifatnya membantu. Terlepas nanti modelnya mau apa ya? Pinjam password dan lain sebagainya, itu sudah kewenangan PPK ya, dipinjamkan ke staf pendukung itu sudah kewenangannya PPK. Tapi secara aturan memang proses kami melakukan pemilihan sekali lagi adalah perintah PPK. Ngoten Pak Wido. Matur nuwun Pak Tari. Nggih. Kemudian ada lagi, izin tanya lagi Pak, biar jelas yang pengadaan langsung yang membutuhkan pejabat pengadaan itu pengadaan yang seperti apa Pak? Oke. Begini Bapak Ibu, pengadaan langsung yang membutuhkan pejabat pengadaan itu adalah apa ya? Pengadaan yang sifatnya jadi gini Bapak Ibu, metode pengadaan itu kan sebenarnya ada 5, ya ada 5. Yang satu e-purchasing, yang kedua ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, kemudian ada tender cepat dan tender. Ada 5 Bapak Ibu, ya ada 5. Yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu ada nomor 1 e-purchasing maksimal hanya 200 juta saja tapi kemudian pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung dan itu pun kalau penunjukan langsung juga maksimal 200 juta. Nah, kalau pengadaan langsung ini Bapak itu yang nomor 2 itu manakala pengadaannya tidak bisa menggunakan e-purchasing. Jika pengadaan tidak bisa menggunakan e-purchasing, barulah menggunakan pengadaan langsung. Ini Bapak Ibu. Ada juga mungkin satu lagi pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Ada kasus tertentu yang memang tidak memerlukan pejabat pengadaan dalam proses pemilihannya. Contoh nih, contoh. Bayar listrik, ya kan? Bayar internet itu tidak perlu memerlukan PP dalam proses pemilihan gitu membayar gitu atau pengadaan hotel dalam perjalanan dinas panjenengan misalnya SPPD sedang dinas ke Jakarta gitu kan atau ke Surabaya gitu tidak belum preso mau nginep di mana gitu kok pesen hotel mawon dibayar tidak perlu menghubungi saya untuk memesankan hotel kan jam 12 malam kan pados ke hotel kula kan nggih jan susah kan ngoten. Gitu Bapak Ibu. Jadi silahkan ada memang case-case yang seperti itu. Jadi sekali lagi pengadaan
yang tidak yang diisikan di dalam aplikasi ini adalah pengadaan yang menggunakan pejabat pengadaan saja. Ngoten. Itu mungkin dari teman Bapak Ibu dari Puskesmas Banjarsari, apakah mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman fungsional yang lain, Mas Ade, Mas Dedi yang lain atas pertanyaan Puskesmas Banjarsari? Atau cukup? Oh, nggih, cukup nggih. Gimana Bapak Ibu dari Puskesmas Banjarsari, apakah mungkin nanti dalam dalam perjalanannya panjenengan tenang saja akan didampingi oleh teman-teman pejabat pengadaan ya. Jadi kalau misalnya kok ada yang kurang jelas kemudian butuh konsultasi langsung saja dengan pejabat pengadaan masing-masing. Ya kan. Nggih. Oten Bapak Ibu, ada lagi izin bertanya Pak. Untuk staf pendukung itu apakah harus PNS atau boleh non ASN? Oke. Jadi kalau di aturan per LKPP nomor 12 tahun 2021 tidak ada yang mengharuskan ASN. Ya, tidak ada yang mengharuskan harus ASN, itu enggak ada. Di situ hanya dijelaskan staf pendukung, kemudian tugasnya apa, kemudian tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang menyebutkan harus berapa jumlahnya juga. Intinya hanya ada PPK bisa membentuk staf pendukung, kemudian ditetapkan dan tugasnya bla 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 ngoten. Ngoten, Pak, untuk yang dari DKP 3. Jelas nggih Bapak Ibu nggih yang masalah staf pendukung. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Mohon untuk link presensi. Oke. Dan di kolom chat. Oke, nggih. Pak Aris dari Kaloran nanti kami share juga di grup. Oke. Oke, langsung saja tak share tak kesupen mungkin. Oke. Itu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan kami persilahkan. Oh, Kecamatan Keranggan belum terbaca ya? Sebentar. Maaf bertanya via chat karena make error. Make error. Mau bertanya, untuk Kecamatan Keranggan PPK PLT mengikuti Kecamatan Kedu, apakah loginnya sama? Ya, sama, Pak. Ya, sama. Jadi nanti kalau yang PPK-nya double perangkat daerah, untuk loginnya tetap sama. Hanya saja nanti silahkan perangkat daerahnya milih sesuai dengan yang di panjenengan apa namanya ampu begitu. Contoh nggih, nun sewu nggih, saya share lagi. Nah, ini Bapak Ibu, coba saya permohonan baru, kemudian buat permohonan. Nah, di sini akan ada pilih NPWP perangkat daerah. Nah, ini silahkan diisi perangkat daerahnya mana begitu. Nggih. Pilih saja misalnya Kecamatan Keranggan. Nah, menika. Kecamatan. Nah, ini. Ngoten. Meskipun nanti PPK-nya sama dengan yang Kecamatan Kedu. Ngoten Bapak Ibu, cukup jelas nggih dari Kecamatan Keranggan. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Mungkin mungkin nggih Bapak Ibu ada kasus kemarin begini. Pak, kami sudah diaktifasi PPK di aplikasi. Kemudian akun sudah sesuai dengan Simpek tapi kok tidak bisa login, Pak. Terus bagaimana? Nih, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Database-nya PPK, database-nya kepegawaian itu adalah tahun 2022 ini. Sehingga dalam waktu rentang 2 tahun itu mungkin ada perubahan password dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Sehingga nanti manakala Bapak Ibu kok sudah kami aktifasi, sudah oke, tapi kok tetap tidak bisa login, padahal akunnya bisa login untuk di Simpek, nanti silahkan hubungi eh, pejabat pengadaannya. Pak, saya nggak bisa login gitu aja. Atau Mbak nggak bisa login. Kami biar bantu untuk penyelarasan passwordnya. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Ada lagi, monggo pertanyaan. Kami persilahkan sebelum
sebelum jam 4 ya. Jam berapa tuh ini? Oh, 14 ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Cukup mungkin? Yakin ya? Oh, dari Dindikpurna ini mau ada pertanyaan apa ya? Iya. Cukup Bapak Ibu? Nggih. Nas nggih, mboten nonton pertanyaan nggih. Nanti tenang saja, manakala ada pertanyaan, kemudian ada kendala, silakan Bapak Ibu bisa konsultasi ke pejabat pengadaan masing-masing. Dari kami berharap nanti tahun 2025 lancar, ya, tidak ada kendala, lancar, ya kan, sehat dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus saja. Ngoten. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih atas kehadirannya dan selamat beraktivitas. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif atas paparan yang sudah disampaikan tadi. Jika boleh mengulas kembali, website yang eh, dipaparkan tadi merupakan website yang dibuat oleh UKPBJ yang diberi nama ukpbj.temanggung.go.id yang merupakan fasilitasi bagian PBJ kepada PPK, terutamanya di perangkat daerah, dalam mengajukan permohonan pengadaan barang jasa di tahun 2025. Di mana nanti aplikasi ini diperuntukkan untuk PPK dalam pengajuan paket atau pengajuan pengadaan barang jasa kepada pejabat pengadaan seperti itu. Langkah-langkahnya tadi dalam pembuatan permohonan dan pengisiannya sudah dijelaskan oleh Bapak Syarif, dan di aplikasi ini nanti dalam pengajuan juga ada notifikasi di nomor WA Bapak Ibu PPK pun itu notifikasi juga ada masuk di nomor WA Bapak Ibu pejabat pengadaan yang mengampu perangkat daerah masing-masing seperti itu. Kemudian di website tersebut PPK dapat mengontrol atau mengecek status tindak lanjut yang sudah diajukan ke pejabat pengadaan. Tadi juga sudah dijelaskan permohonan yang sudah diajukan itu notifikasinya ada semua di situ ya. Ada permohonan baru, permohonan selesai, ditolak maupun direvisi. Untuk aplikasi ini juga dapat pula diperuntukkan untuk PPK maupun PP dalam merekod atau membuat data pengajuan yang nantinya dapat didokumentasikan seperti itu. Pun ini juga bisa dipakai untuk kepala PBJ ya, Mas Sarip ya, dalam mengecek seberapa banyak paket yang sudah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan seperti itu. Untuk penginputan di aplikasi ini untuk semua kegiatan pengadaan barang jasa, baik itu e-purchasing maupun pengadaan langsung, yang kegiatan tersebut membutuhkan peran dari pejabat pengadaan. Tadi juga sudah dijelaskan juga staf pendukung itu siapa, yaitu staf pendukung adalah personal atau personel yang ada di perangkat daerah masing-masing, dan itu dibuktikan oleh SK seperti itu. Dan untuk PPK yang mengampu di dua perangkat daerah yang sama, nanti loginnya juga sama seperti itu, menggunakan perangkat daerah atau memilih login perangkat daerah yang diampu. Seperti itu ya Bapak Ibu ulasan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Syarif tadi seperti itu. Semoga setelah acara sosialisasi ini
dapat segera ditindaklanjuti karena ini juga website ini juga sudah mulai bisa digunakan hari ini seperti itu Bapak Ibu, dan pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan pelaksanaan pengadaan barang jasa di tahun 2025 berjalan dengan lancar dan baik. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan atas bergabungnya Bapak Ibu di acara Zoom meeting hari ini. Oke, sebelum acara kami tutup, izin saya akan membawakan pantun Bapak Ibu. Oke, Cakep. telur dadar bumbunya lada, Nah, ditambah acar jadi selera. mau. Saya undur diri sebagai pembawa acara. Sampai jumpa di lain acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sedikit pengumuman ya Mbak Mita. Mbak Mita. Buat kecamatan ya. Buat Bapak Ibu kecamatan yang mau mengadakan musrenbang, kami mohon untuk proses pengadaannya makan minum atau acara ini pun sebaiknya sirupnya diumumkan dahulu atau diinput dahulu. Yang kecamatan kan dalam awal-awal bulan ini ya sudah ada. Makaten cuma tambahan aja ini buat kecamatan-kecamatan yang mau mengadakan musrenbang untuk diumumkan dahulu proses pengadaan pun yang untuk musrenbang. Itu atau ada pertanyaan dari kecamatan, monggo sebelum ditutup. Lupa tadi saya menyampaikan, jadi ada beberapa hal itu tentang proses-proses awal pengadaan. Belum. Hanya dari mulut ke mulut aja. Ya ingatkan itu tambahan aja yang buat kecamatan yang mau mengadakan musrenbang. Matur suwun. Buatan